Ada yang belajar tadi malam apa pengertian iman kepada kita-kita kaum
Siapa yang bisa menjawab? Ya. Nabi Musa alaihissalam. Ya, benar sekali. Yang menerima kitab Taurat adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian siapa lagi yang bisa menunjukkan pertanyaan? Yang memberikan pertanyaan dari gambar tersebut, ya, silakan Sultan. Ya, silakan. Siapa? Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang yang pertama, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui model pembelajaran jigsaw, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Nah, sekarang tema kita mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita mau menjelaskan terlebih jauh pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu iman. Ada yang tahu pengertian iman? Ya, benar sekali jawabannya. Iman itu artinya mempercayai. Ada lagi? Mempercayai, kemudian meyakini. Sedangkan kita menurut bahasa apa artinya? Sedangkan menurut istilah artinya wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Nah, jadi yang dikatakan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Nah, kemudian ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi wasallam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi. Nah, kemudian di sini Ibu membagi kelompok. Silakan yang Marcel, Nikel ya, Nikel tulis sini Nikel. Nah, silakan kalian, yang ini namanya kelompok asal, kemudian kalian bergabung ke kelompok 3 ini. Silakan gabung kelompok 3. 3 ke belakang. 3 ke belakang cepat. Kalau sudah bergabung nanti namanya kelompok ahli. Silakan bergabung. Geser mejanya. Cepat gerakan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Ya. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah yakin dan mengerti bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada umat manusia agar bisa dijadikan pedoman hidup. Ya, silakan lanjutkan hasil diskusi kelompok 2. Kenapa manusia ya, benar. Kenapa manusia membutuhkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Karena agar dijadikan pedoman hidup untuk manusia agar selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Silakan kelompok 3 sampaikan hasil diskusinya. Sebutkan isi kitab Taurat. Isi kitab Taurat adalah kitab untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, perintah menunjukkan patung, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat hina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Ya, benar. Itulah isi kitab Taurat. Ada beberapa macam isi kitab Taurat. Kemudian lanjut ke kelompok 4. Ya, benar sekali jawabannya. Ada isi kitab Al-Quran itu ada akidah, akhlak, kemudian ibadah, muamalah dan sholat. Ya, silakan kelompok 5 lanjut diskusinya. Ya. Ya, benar sekali. Itu ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta rasul penerimanya. Nah, kemudian soal yang kedua, silakan dijawab aja, silakan aja di dalam kertas. Silakan dijawab, disilang aja.
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi